Weduk Rahayu, Gagah Barokah. Weduk tekudu diadu, gagah tekudu pasea. Hirup ulah manggih tungtung, paeh ulah jadi beja batur. Silat Godot, sebuah sanggar seni yang menjadi warisan budaya di Kabupaten Karawang. Karawang, sebuah wilayah yang terdapat di Jawa Barat dengan julukan lumbung padi dengan industrial terbesarnya, kerap selalu menyuguhkan hamparan sawah yang luas jika mengunjunginya. Selain dikenal sebagai kota industri, tentu masyarakat di dalamnya yang cukup beragam tidak lepas dengan adanya pertahanan warisan budaya, entah budaya dari luar kota ataupun dalam wilayah itu sendiri, seperti tari belenderan, bajidoran, topeng banjet, dan yang cukup berkembang saat ini adalah silat godot. Seni bela diri godot, seni pencaksilat yang berkembang di wilayah Kabupaten Karawang, di Kampung Sukaati, Kecamatan Kota Baru. Seni bela diri yang lahir dari bahasa Sunda dan Betawi ini memiliki arti ngagodot atau menggergaji. Godot itu tahun 62 itu sudah masuk organisasi di PPSI. PPSI itu tahun 62, ya kebetulan Ki Buyut Baping Toyib yang itu ya, selaku pimpinannya. Tahun 62, tahun 66 beliau wafat, digantikan oleh putranya, yaitu Bapak Endoy. Gitu. Bapak Endoy tahun 69 ya, 69 itu wafat. Itu terjadi kepakeman sampai terbentuk lagi organisasi itu tahun 92. Pada tahun 92 Godot di bawah naungan IPSI. Tahun 92 itu IPSI. Nah, perjalanannya di IPSI tahun 92, karena Godot sifatnya bela diri yang mempunyai kekhasan, gitu. Ternyata kalau di IPSI kan harus ada atlet untuk dipertandingkan. Nah, Godot tidak bisa, itu sehingga pakem di keorganisasian. Tapi secara terus organisasi tetap berjalan. Itu kebetulan waktu 92 yang memimpin organisasi adalah almarhum Lurah Oji. Itu. Ya kebetulan orang tua saya kan. Itu. Nah, berjalan waktu beliau wafat tahun 2013 itu kosong. Nah, ada dia yang dipimpin oleh wakil ketua pada saat itu. Ya kebetulan beliau sedang sakit, Pak Haji Oha, gitu, karena usianya sudah 90-an, 90 tahunan. Gitu. Nah, berjalan waktu, nah, mulai tahun Februari 2002 sekarang, maka terbentuk lagi kepengurusan dengan saya sendiri selaku ketua umum. Nah, kita kembali ke naungan PPSI, gitu, kembali ke PPSI, ya, karena di PPSI tidak harus kita mencetak atlet, karena kan budayanya, seninya yang di budayanya kan gitu. Nah, sekarang itu Godot, kalau lihat Godot, di mana sih anggotanya, di mana sih kan gitu.
Nah, sebetulnya sebelum saya lahir juga Godot sudah ada itu. Dari dulu, dari zaman Belanda dikatakan seperti itu. Nah, sehingga kalau dikatakan muridnya, anggotanya banyak gitu. Tapi secara organisasi di mana, siapa? Nah, ini masih ditelusuri. Karena para pendahulu Godot yang dulu itu mereka tidak mau tampil. Nah, ya istilah entong nembongkeun. Nah, ini istilahnya. Karena menganggap bahwa bela diri Godot itu tidak boleh diketahui oleh orang. Cuman oleh halayak kan gitu. Itu mereka berpikir masih zaman Belanda. Gitu. Pemikiran itu adalah pemikiran waktu dijajah Belanda. Karena pada saat itu latihan itu harus nyumput. Gitu. Jadi seperti ya pengalaman kakek saya bilang, kalau dulu mah latihan kasawah heula marawa pacul. Tangke di saung lamun kelihatan aman teh ieu dari latihan. Itu. Jadi pemahaman-pemahaman itu ke sebagian yang memang itu sesepuh itu masih berakar. Nah, sehingga saya memberikan pemahaman-pemahaman, sehingga dengan pemahaman-pemahaman itu bisa menerima, walaupun sekarang masih tahap pembenahan. Jadi Godot itu terdiri dari beberapa paguron. Kalau orangnya sendiri mungkin tersebar ke seluruh Indonesia kan gitu. Nah, karena sebaran-sebaran itu kalau istilah dulu dipertemukannya antara sesama Godot itu kadang-kadang ada keselisihan paham. Gitu. Dari misalnya pasea satu jurus, dua jurus, oh iya dulur. Sehingga ke depan ya, kita mendidik adalah generasi-generasi penerus kan gitu. Ampun, lamun temenang ampun. Lumpat, lamun geste bisa lumpat. Memaknai kalimat tersebut dengan arti kalau sudah tidak bisa memohon ampun dan tidak bisa melarikan diri, disitulah silat Godot dimainkan. Kalau filosofinya Godot itu ada dua. Satu, weduk rahayu gagah barokah. Wedukna teu kudu diadu, gagahna teu kudu pasea. Itu dulu orang yang menciptakan itu istilahnya lamun di domba cek Sunda mah kajamanan ku generasi sekarang. Ya contoh, weduk rahayu gagah barokah, wedukna teu kudu diadu, gagahna teu kudu pasea. Itu. Terbukti begitu masuk IPSI itu kan nggak bisa tanding, tapi dikenal di kalangan pesilat lain istilahnya tidak boleh tanding karena nggak mau. Karena kalau memang Godot ada pertandingan gitu gaya bebas mungkin siap. Kalau menurut aturan istilahnya di IPSI itu kita tidak bisa, karena kita tidak diajarkan untuk menyerang orang lain. Yang kedua, caduwani, cadusieun. Jadi caduwani itu tidak berani menantang orang lain. Kita tidak berani menantang orang lain. Cadusieun, kalau ada yang menantang ya kita tidak pantang mundur. Itu filosofi Godot. Itu. Godot yang identik dengan pencaksilat, jika diperluas maknanya, rupanya bukan hanya menjadi seni bela diri saja. Godot menjadi alat pertahanan untuk perjuangan para rakyat di zaman dahulu. Jadi dari perkembangannya, yaitu tadi dari tahun 62 ke 92, 30 tahun, 92 ke sini, 30 tahun ke 2022 kan gitu. Jadi kalau sebelum terorganisasi seperti ini ya secara tradisi maulid seperti ini selalu ada murid baru, persyaratan. Itu. Karena kita tidak bisa menerima murid atau mengajarkan tanpa tradisi ini dilakoni. Gitu.
Itu yang satu menjadi kendala. Kedua, Godot memang tidak sepesat oleh pesilat-pesilat lain gitu. Karena itu tadi tidak bisa ditampilkan seperti itu. Karena yang beda dengan pesilat lain dari Godot, pelatih satu hanya bisa melatih satu. Nah itu, gitu. Terutama generasi wanita, perempuan ini. Karena kalau latihan dengan laki-laki ya istilahnya aurat, nggak bisa. Gitu. Nah ini generasi ini, ya alhamdulillah sekarang generasi perempuan sudah ada, itu masih SD SMP gitu. Kenapa itu bisa dilaksanakan? Karena pelatihnya ibunya, bapaknya sementara ini. Nah mungkin dari adik-adik ini bisa berkembang banyak kan gitu. Nah, yang kedua, kenapa Godot tidak cepat berkembang? Karena sistem latihan yang dulu itu keras. Jadi orang masuk baru 2-3 kali latihan udah kabur. Nah makanya ini mulai 3 bulan. Mulai Februari itu berjalan 3 bulan kita merubah sistem kepelatihan gitu, kita rubah bagaimana supaya ada daya tarik sehingga Godot yang tadinya latihan itu harus berdua, kita pecah dulu dari jurus-jurus Godot ke ibing. Nah kalau ibing kan ada daya tariknya anak-anak gitu. Kalau latihan itu monoton mereka kurang suka kan gitu. Sekarang ada pengembangan dari tim SDM, tim pelatih, bahwa kita ini harus begini, ngikutin kan gitu. Terus latihannya ya boleh-boleh lah sekarang pakai matras atau apa. Kalau dulu tidak boleh, latihan harus di tanah. Kalau yang sekarang ini kita ngayomi latihan anak-anak itu disesuaikan dengan kemampuannya. Kalau dulu karena didikannya kita untuk perang, itu keras kan, gitu. Kalau dulu ya banting-banting kan gitu. Kalau sekarang ya harus disesuaikan. Dari sudut pandang aspek sosial, seni bela diri Godot mengandung sebuah ajaran tentang kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat dilihat dari gerakan-gerakan yang mengandung makna kejiwaan. Ini salah satu gerakan dasar yang dinamakan gobagan di Godot ini. Kalau bahasa Jawa namanya godotan, karena saring tarik, saring dorong. Ini gerakan tokecang. Tokecangan. Ini gerakan cemplakan, gerakan dasar yang ketiga. Namanya cemplakan. Ada juga yang menyebut sebagian pelatih ini susulan. Gerakan susulan, ini cemplakan. Nah ini gerakan kempitan. Gerakan dasar Godot yang keempat, ini kempitan namanya. Nah ini gerakan yang kelima, selap-selapis. Ini salah satu gerakan dasar kadek sirah. Dan posisi putaran ini selalu 360 derajat mutar.
Ini kadek cangkeng. Adapun lambang seni bela diri Godot memiliki makna yang mendalam. Tembu atau tempis, yang bermakna sebagai tempat menyimpan sebuah kekuatan. Sebagai arti pertahanan pada saat berhadapan dengan lawan. Golok melambangkan senjata khas Jawa Barat. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesuburan. Berjabat tangan sebagai makna untuk terus menciptakan ikatan silaturahmi, harus saling berjabat tangan dan mempererat tali persatuan dengan pesilat lain. Segi 5 melambangkan sebuah kewajiban bagi umat muslim atau pesilat muslim untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Proses keanggotaan silat Godot tentu dibolehkan bagi siapa saja. Namun, silat Godot memiliki satu malam yang dianggap sakral dan dianggap sebagai waktu yang tepat untuk pelantikan para murid, yaitu malam Maulid. Pada malam tersebut, calon murid dan murid silat Godot hadir untuk melakukan pelaksanaan, nyaratan, dan ritual kokobok. Tujuannya untuk mengasah keilmuan silat Godotnya. Proses keanggotaannya itu ya ritual khususnya yang seperti tadi dilaksanakan di makom leluhur. Nah itu suatu ritual. Gitu. Itu harus itu. Sebelum latihan ya harus itu dulu kan gitu. Ritual khususnya kan gitu. Karena sebuah pelestarian budaya dapat melahirkan ketahanan nilai sejarah yang tidak akan pudar. Kami menggali bagaimana upaya pemerintah dalam mempertahankan warisan budaya silat Godot. Sebenarnya kita warisan budaya mengenai pencaksilat ini di Karawang ini banyak. Jadi ada beberapa perguruan pencaksilat, di antaranya perguruan pencaksilat Godot, di mana Godot ini asli pencaksilat Karawang. Tapi ada beberapa lagi pencaksilat yang sama dengan Godot. Tapi kita tetap akan mendukung dan melestarikan kebudayaan pencaksilat itu. Dan itu komitmen pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang. Kalau seni bela diri Godot, kita sudah ada tertera di kita ya, sudah terdaftar di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sudah menjadi sebuah organisasi seni bela diri yang terdaftar di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Ini seni bela diri Godot ini adalah unik, berbeda dengan seni-seni bela diri yang lain. Karena memang di seni bela diri Godot yang saya tahu dan teman-teman dari para teman-teman dari seni bela diri Godot itu datang ke kita ingin dilegalitas formalkan untuk sebuah organisasi tentang seni bela diri Godot. Nah, pelestariannya atau pengembangannya di sanggar seni tersebut. Nah, di Sanggar Seni Bela Diri Godot itu ada dikembangkan dan meregenerasikan. Jadi meregenerasi artinya itu merekrut para siswa untuk menjadi siswa dari seni bela diri Godot tersebut. Harus dilestarikan itu, karena sebenarnya dimanapun, daerah manapun, kota manapun itu punya kewajiban untuk melestarikan suatu budaya yang ada di daerahnya sendiri. Dan itu insya Allah kita akan lestarikan. Bela diri Godot sebagai nilai sejarah yang sampai saat ini masih berkembang, tentu perlu sebuah pengkajian yang dalam. Bagaimana pendapat pemerintah akan hal itu? Sebenarnya pengkajian itu sampai saat ini belum ya. Karena kalau dikaji hanya satu, kita harus mengkaji semua. Tapi suatu saat nanti kita akan program khusus mengkaji persilatan Godot ini. Jadi memang ini aliran
silat persilatan yang paling lama di Kabupaten Karawang. Nanti insya Allah kedepannya akan kita kaji. Rencananya ada, harusnya tahun anggaran 2022, tahun sekarang nanti kita programnya di 2023. Dan itu nanti kita akan mengundang semua seniman pencaksilat untuk kajian ini. Tidak mungkin hanya Dinas Pariwisata saja gitu. Jadi kita akan undang para senimannya. Bukan hanya sebuah pelestarian dan pengkajian yang diperlukan. Nilai sejarah yang masih bertahan saat ini tentu besar harapannya untuk dapat terus berkembang. Bagaimana pemerintah merencanakan perkembangan tersebut? Memang kita pengembangannya tadi itu ya, untuk mengembangkan kita ada kerjasama. Sudah ada 2 kecamatan yang saya tahu ya, dari teman-teman organisasi Godot sudah ada kerjasama dengan pemerintah setempat, terutama Pak Camat di Kecamatan Tirtamulya dan Kota Baru, bekerja sama untuk merekrut dari siswa-siswa dari SD dan SMP untuk menjadi siswa atau menjadi siswa dari Godot tersebut. Ada ini sudah pengembangannya di situ. Kalau pengembangannya ini program pemerintah daerah tidak akan mengembangkan satu perguruan persilatan saja, tapi ini akan semua kita kembangkan, Mas. Karena nanti kalau sudah berkembang ini sudah menjadi nama perwakilan mengangkat daerah atau Kabupaten Karawangnya. Jadi kalau khususnya tidak, tapi kita akan mencoba mengundang para seniman. Kita bahas dulu kaitan dengan pencaksilat Godot ini. Nah, karena pengembangannya ini teman-teman dari organisasi Godot ini sudah ada kerjasama dengan pemerintah walaupun pemerintah setempat dari kecamatan dan desa, dari sekolah-sekolah yang sudah mulai merekrut orang. Dan kita juga support dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Setiap kegiatan ada wabil khusus Godot, pasti saya hadir di situ. Apakah itu rapat Godotnya atau penentuan secara organisasinya ya, mewakili atas nama pribadi dan pemerintah kepada organisasi Godot. Kami percaya seni bela diri dapat menjadi salah satu bagian penting dalam membangun karakter generasi muda dan budi pekerti. Terutama sebuah wilayah dengan kawasan kaya akan sejarah, jika nilai sejarahnya dapat terjaga, ini dapat pula menjadi bekal untuk generasi muda. Lantas, apa harapan dan pesan dari mereka para pelaku bela diri dan pewaris nilai sejarah? Bahwa karena Godot ini sebagai warisan budaya khas Karawang, nah, terutama ya untuk pemerintah daerah, dalam hal ini Karawang, ya kami minta supportnya, dukungannya kan gitu. Yang kedua, memang untuk para anggota Godot yang memang sekarang belum istilahnya kita data, karena ya itu tadi sesuai dengan perjalanannya, ya kami mohon segera merapat, gitu, segera merapat dan terutama untuk Karawang bisa dijadikan sebagai, karena ini adalah asli budaya Karawang, mungkin untuk sekolah, untuk apa kan itu minta difasilitasi supaya Godot itu masuk, nah, sehingga tidak akan putus. Karena apa? Kita lestarikan budaya, mindsetnya itu kan harus berubah. Kalau dulu mah untuk jawara, nah kalau sekarang lain. Sebab kalau kita tidak banyak generasi penerus, ini akan hilang dengan sendirinya. Seperti saya sekarang udah umur 60-an, mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi kan boro-boro bisa gerak kan. Nah ini siapa kan gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya banyak generasi gitu. Hanya itulah adik-adik generasi penerus yang akan bisa melestarikan Godot. Oh ya, kalau untuk masyarakat umum kita hanya menghimbau harus
membudayakan atau melestarikan budaya kita sendiri, dan itu juga kewajiban kita sendiri. Tidak mungkin pelestarian budaya ini akan dilestarikan oleh daerah atau orang lain di luar masyarakat Kabupaten Karawang. Silat godot yang dianggap sebagai warisan budaya telah mendarah daging bagi masyarakat di Kabupaten Karawang. Hingga saat ini, Sanggar Seni Bela Diri Godot terus berupaya untuk tetap dapat dilestarikan dengan melakukan penambahan anggota sebagai pesilat, juga turut menghormati leluhur sebelumnya. Namun, akankah Godot dapat terus harum namanya, atau akan sirna dengan sendirinya?